Oke, jadi dari kelompok berapa ini tadi? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 untuk Dena lantai 1 udah oke. Dena lantai 2 oke, tampak depan belakang oke, tampak samping kanan oke, tampak samping kiri oke. Terus potongan AA tinggal untuk dimensi yang bawah ya horizontal. Potongan BB dimensi bawah horizontal sama ngecek potongan untuk bracing silangnya ini. Untuk rencana pondasi, detail pondasi, oke. Rolak. Ini rolak pakai batu kali ya. Oke, boleh ya. Rolak itu bisa batu kali, bisa batu bata. Oke, terus ini rencana pondasi telapak. Oh ya, ini teknik urutan aja, urutan lembar aja ya. Jadi biasanya pondasi telapak dulu baru pondasi batu kali. Jadi kalau pondasi batu kali sama pondasi telapak ini kan lebih bawah telapak ya. Nah, itu biasanya dari bawah lah kita menyajikan. Ini telapak 1 meter 1 meter. Oke. Bentuknya macam ini ada juga 120 90 ya. Oke ya, cara penggambarnya di denanya sudah betul, detailnya oke betul ya, ada stekan kolom ya. Oke, udah betul ya detailnya. Terus ini slope ya, slope dan kolom. Nah, penggambarannya bagus ya, betul ini ya. Jadi di dena itu di apa titik-titik asnya ini ya, terus kolomnya yang blok hitam, slope-nya yang 2 garis itu ya. Oke, bagus. Cuman ini ada mungkin slope ini di elevasi berapa ya. Kalau slope biasanya acuannya sih, kalau di sini kelihatan nggak? Di sini nggak. Slope-nya itu di elevasi berapa ya? Nol ya. Oke, ini udah betul sebenarnya. Oke, sebagai titik acuan itu memang slope biasanya di lapangan 0 ya. Oke, selanjutnya ini bagus, penyajiannya juga bagus. Ini rencana balok, berarti ini di plat lantai 1 ya. Oke, ini mungkin ini tulisannya bisa diperbesar dikit ya. Ini sudah tak ini loh, balok induk, balok anu ya, bisa diperbesar dikit aja ya, supaya lebih kelihatan ya. Balok induk 25 40 boleh ya, ya cukup lah ya. Ini balok induk semua, oke. Ini kolom. Oke, ini gambarnya juga bagus. Terus ini pembalokan ya. Besi 8 2 meter 20. Oh, kok baut ya? Kok ada baut ya? Ini apa maksudnya baut ini? Besi ya ini ya. Ini biasanya besi 6, diameter 12. Bukan baut ya ini ya, besi ya. Halo? Ya. Baik, Pak. Bukan besi ini. Ini kalau yang 8, 20 ini bagel. Ya. 20 boleh lah. Ya, biasanya 15 sampai 20 lah. Beton K250 oke ya. Oke, tidak ada masalah. Ini ya, jadi begini, sebenarnya denah dan rencana balok ya. Ini di elevasi berapa ini?
Elevasinya berapa? Halo? Maksudnya ketinggian yang ada gambar ini Anda potong itu di elevasi berapa? Itu di lantai 2, Pak. Di lantai 2. Berarti tinggi lantai 2-nya berapa? 3,5, 4 meter? Atau 3 meter? Nah, itu nanti begini, setiap gambar sebenarnya di judul ini boleh ya. Jadi denah dan rencana balok terus dalam kurung plus katakanlah 4.00. Nah, itu berarti gambar ini di elevasi itu. Ngerti? Ya, misalnya ini rencana slope dan kolom. Nah, ini Anda potong, ini kan berarti slope ya. Ini berarti slope tadi kan 00 ya. Jadi dalam kurung plus minus 0.00. Sehingga kita, oh ini di elevasi sekian gitu loh. Gitu ya. Jadi setiap gambar, rencana, begitu juga untuk ini, rencana dan detail pondasi telapak. Ini Anda gambar ini di elevasi berapa sih? Gitu. Jadi kita bisa langsung tahu. Karena kalau enggak nanti kita nyari-nyari ini elevasi berapa ya. Karena yang saya lihat tadi ini taman depan ini. Ya ini di balkon ya. Di depannya balkon kan ini ya. Iya, Pak. Nah, di depannya balkon. Nggak tahu ini kok ada apa ini? Ini apa ya? Ini kolom-kolom gitu ya? Yang hitam-hitam ini. Iya, Pak. Kolom-kolom. Sedangkan judulmu rencana dan denah dan rencana balok. Ya, tapi sebenarnya bukan judulnya bukan denah dan rencana balok ya. Jadi langsung rencana balok gitu aja. Ya, rencana balok. Kalau rencana balok pasti gambarnya gini. Ya, ini juga rencana slope dan kolom ya. Gitu ya. Nah, ini sudah betul. Rencana dan detail pondasi tapak ini sudah betul. Jadi kata denahnya dihilangin. Oke, ini detail dan tangga dan railingnya. Oke, ini denah tangga atau rencana tangga, ya. Itu oke, ini 1, 2, 3 udah betul. Naiknya ini, oke. Terus ini detailnya, ya. Ini detail ini ditunjukkan dia dipotong di mana ya? Nanti dikasih anotasi potongannya ya. Misalnya yang bagian ini detail potongan mana? Ya, pokoknya potongan sini ya. Terus ini detail potongan mana? Ya, kalau detail macam ini biasanya plus railingnya gitu ya. Bisa plus di gambar railingnya. Seperti itu. Tapi udah bagus, tinggal melengkapi aja. Jadi dia dipotong di mana, terus dilengkapi dimensi. Karena detail ya, jadi Anda tinggal ngasih dimensinya aja. Terus juga untuk pembesiannya bisa dilengkapi. Oke, itu terus ini ada detail pelat lantai. Ya. Itu ada angka 14 ini apa ya? Ya, ini tolong nanti dicek ya. Jadi detail pelat lantai, tulangan besi 10 jarak 150. Oke. Nah, ini detail ini sama sebenarnya tadi ya. Ini Anda potong di mana begitu loh. Sehingga ketemu detail ini. Detail plat lantai untuk pembesiannya ini 13 ya. Oke. Apa-apa. Ini pakai besi 10 150. Oke. Ya. Cara gambarnya sudah betul ya. Ini terlanjutnya rencana atap. Rencana atap. Nah, ini juga di elevasi berapa ya. Sehingga sebenarnya yang bermasalah ini gambar yang di depannya ini loh. Yang di depannya table sama taman ini saya pikir dihilangin aja. Ya, dihilangin aja. Ya. Supaya enggak ini langsung ditulis balkon gitu aja. Ini rencana atap, ini tinggal melengkapi ya. Keterangannya kuda-kuda terus
rank ya. Tuh. Ya. Anda bisa cari ya galvalum ukuran berapa, tebalnya berapa itu kan ada. Anda bisa browsing-browsing aja yang biasanya dipakai. Apakah profil U, apakah profil C yang dipakai ya. Rank juga begitu dikasih keterangannya. Oke, terus yang depan ini nggak ada kanopinya ya, terbuka ya balkon ini. Buka, Pak. Terbuka ya. Oke, itu mungkin untuk cara gambarnya ini tadi kan ada kolom-kolom juga ya. Kolom-kolom ini bisa kepotong sih. Oke, rencana atap ini detail kuda-kuda atap. Ini hanya satu tipe kan? Kuda-kudanya ya. Betul. Halo? Kuda-kudanya kan Iya, hanya Pak. satu tipe toh? Iya, satu tipe aja. Karena bentuknya simpel aja. Oke, seperti itu. Udah betul. Ya. Ini detail untuk sambungannya ya. Apa istilahnya baut-bautnya. Nah, ini dikasih judul berarti kuda-kuda Smarter 1 Galvalum ya. Atau jaringan. Ya. Ini detail kuda-kudanya. Nah, ini dikasih ukuran juga ya. Jadi ukuran antara ring bal ini berapa? Terus tingginya berapa sehingga kuda-kuda ini sudut kemiringannya berapa gitu loh. Ya, nanti ketemu. Ya. Oke, itu terus untuk atap ini kan juga yang belakang ini terbuka ya. Yang belakang ini juga deck toh ya. Iya, Pak. Oke, ini ada tandon di atas ini ya berarti. Iya, Pak. Yang sebentar. Saya cek di tampak depan Anda kan semacam ini ya. Berarti di daerah ini didak ya. Yang bawahnya atap ini. Iya, Iya. Pak. Itu didak. Itu menunjukkannya di mana ya daknya itu ya. Sebenarnya di rencana atap itu tadi kelihatan garis titik-titik. Ya. Di ini kelihatan mana yang didak sebenarnya. Ya. Baik, Pak. Itu nanti ditambahkan. Kalau semacam ini kan kesannya kan nggak ada daknya ya. Nah, kalau didak di situ, kuda-kudanya kok sampai pinggir ya? Tolong nanti dicek ya. Kalau ini kan kuda-kudanya kan sampai tepi-tepi. Betul. Sedangkan tampakmu ini, nah, kuda-kudanya kan sampai sini. Ya, tolong dicek ya. Ini kalau di sini kuda-kudanya sampai tepi enggak ini? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Ya, tidak ya. Jadi kuda-kudanya tolong untuk rencana atap tadi nanti dicek. Terus kalau gambar yang ini ada balok sudah betul. Ini ada balok. Nah, seharusnya ini ada balok ini. Ini nggak tahu maju mungkin 1 meter ya. Atau masuk ke dalam 1 meter. Nggak apa-apa. Ya, tapi ini ada balok. Terus bagian dinding ini ditambahin. Ya. Jadi dia nantinya berfungsi sebagai talang dalam jadinya. Ya, jadi ditambahin pasangan dikit ini. Itu aja. Ya. Paham ya ini ya? Paham. Iya, Pak. Oke, jadi tolong tinggal dikit untuk rencana atap itu tolong dicek. Karena ya pasti kuda-kudanya nanti berubah ini. Ya. Dalam artian ukurannya aja. Ya tinggal nanti disesuaikan ukuran, gambarnya nggak dirubah nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, tuh. Oke, terus
Rencana instalasi listrik lantai 1, lantai 2. Oke, stop kontak, saklar, lampu pijar, downlight, KWH atau meteran ya, kandelir, ya. Ini titik lampu, saklar, stop kontak, ya. Ini carport, ya. KWH-nya di sini. Nah, di belakang KWH ini biasanya ada fusebox-nya atau sekringnya ya. Ya, itu digambar. Ya. Baik. Oke, terus ini ada satu penggambaran yang salah. Ini titik lampu. Ini kan titik lampu ya. Titik lampu Iya, itu Pak. letaknya di lantai atau di plafon? Plafon, Pak. Kalau di plafon, pintunya kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Ya, jadi gambarnya itu gambar rencana plafon. Jadi pintu-pintu itu nggak ada, ditutupin semua. Kan kita potong pas katakanlah 2,5 meter lah, atau ya pas di di rencana baloknya itu. Terus 0,5 meter di bawah plafon kan motongnya kan, ngelihatnya kan ke plafon, ya. Iya, Pak. Jadi pintu-pintu itu nggak kelihatan. Ya, dinding-dinding, pintu, jendela itu nggak kelihatan sudah. Jadi ditutup semua. Paham ya? Tangga nggak usah digambar, ya Paham. kan? Tangga kan di bawahnya kan, ya. Jadi ini kalau bikin rencana instalasi listrik itu sama dengan bikin rencana plafon sebenarnya. Kalau rencana plafon lebih detail ya nggak usah sih kalau untuk ininya apa. Plafon itu kan ada listnya ya, list plafon ya. Ya, tapi secara umum udah bagus lah, tinggal cara gambarnya itu jadi tangga dihilangin ya. Nah, kalau ini ada lampu di atas tangga ya gambarnya ya plafon di atas tangga kan, bukan tangganya kan. Betul, paham ya? Paham, Pak. Iya, Pak. Paham. Paham. Iya, Oke, Pak. Paham, ya Pak. itu. Terus rencana air bersih, air kotor. Oke, ini sumbernya pakai apa? Untuk ini air kotor. Ini air bersih dulu. Air bersih ini sumbernya apa? Dari mana? Rencana air bersih. Sumbernya dari mana? Oh, ini yang air bersih yang mungkin perlu diperbaiki ya. Jadi sumbernya dari mana, dibawa kemana kan begitu ya? Nah, ini kan tolong diperbaiki. Ini kan masih langsung distribusi aja kan? Jadi sumbernya dari mana? Misalnya kalau dari PDAM, kan harus ada meteran air, ya. Atau sebenarnya lebih mudah, sebelum ada gambar ini Anda di sampingnya, jadi nanti gambarnya bisa agak digeser ke tepi gitu. Di sampingnya bikin skema, ya. Misalnya air bersih, sumber airnya misalnya dari PDAM. Dari PDAM, jadi PDAM diasumsikan pipanya dari depan kan, depan jalan itu. Terus ada meteran. Dari meteran itu misalnya ada tandon bawah. Nah, dari tandon bawah ya ada water pump ya, pompa air ditarik ke tandon atas misalnya. Baru dari situ didistribusikan ke dapur, ke kamar mandi, ya kan, ke wastafel. Jadi prinsipnya itu ya, ke kloset ya. Itu tolong diperbaiki untuk rencana air bersih. Jangan lupa nanti keterangannya juga ya. Terus rencana air kotor juga gitu, bikin skemanya ya, bikin skemanya. Jadi sumber air kotor itu dari mana aja? Kan ada beberapa kelompok. Kalau water clean itu kan dari atap, air hujan ya. Air hujan itu water clean. Itu apakah ditampung atau langsung dibuang ke saluran. Jadi kalau air kotor ini saluran di depannya harus digambar, ya.
Terus water clean tadi dari air hujan bisa langsung dari talang itu ya. Kan di rencana atap tadi nanti kan tahu titik-titik talangnya toh. Nah, itu langsung disalurkan ke saluran lingkungan misalnya, atau kalau ditampung ya silakan buat penampungan. Terus kalau grey water itu biasanya dari dapur, cuci dapur atau mungkin cuci pakaian, terus dari kamar mandi. Nah, itu masuk ke resapan, baru ke septic tank. Ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, dari resapan ke septic tank. Sorry, kalau yang grey water itu dari misalnya dari tempat cuci dapur, dari kamar mandi, akurnya kamar mandi, dari tempat cuci misalnya pakaian, langsung dibuang ke resapan. Sudah selesai dari resapan nanti dikasih pipa ke saluran lingkungan. Nah, kalau black water itu dari wastafel kloset ya. Dari kloset ya, sorry. Kalau black water itu langsung dari kloset atau WC itu ya, dibuang ke septic tank. Dari septic tank ini ke resapan. Ya, dari septic tank itu ke resapan. Ya, itu jangan lupa. Ya, jadi ini kayaknya masih salah ya. Jadi tolong dicek dibuat skemanya dulu. Oke, nanti diperbaiki. Terus untuk septic tank ini biasanya ada yang 2 kotak, ada yang 3 kotak ya. Tapi saya menyarankan yang 3 kotak sebenarnya. Itu nanti hasil akhirnya sebelum di saluran ke resapan lebih bagus. Ya, jadi air bersih, air kotor yang perlu masih diperbaiki. Ini rencana air bersih atap tadi ya. Jadi ini, oh ya ini, kok rencana air bersih atap? Maksudnya gimana ini? Buangan air hujan maksudnya? Halo? Halo? Ini maksudnya rencana air bersih atap seperti apa? Air hujan ya ini kayaknya ya. Kalau air hujan itu ya pipa-pipa lubang-lubang titiknya ya. Itu nanti di Halo, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke, ini Halo, sudah Pak. ya sudah ada peringatan mau habis. Jadi nanti untuk rencana air bersih atap atau buangan dari atap ini nggak tahu ini langsung ditampung, nggak bisa sih. Jadi ini nanti disajikan dulu sebelum bikin air bersih atau pembuangan air kotor ya. Tuh. Terus ini selanjutnya detail kusen. Sebelum detail kusen itu bikin rencana kusen dulu. Jadi bikin denah ya. Denah rencana kusen. Jadi seperti denah biasa cuman dikasih aja kusen 1, kusen 2, kusen jendela, kusen pintu gitu ya, dikasih keterangan. Ya. Terus baru bikin detailnya. Gitu ya. Oke, ya. Jadi secara umum sudah bagus, tinggal beberapa aja yang perlu diperbaiki. Terus untuk detail fasade ya tulisannya. Untuk detail fasad itu ya gambar tampakmu depan itu diperbesar skalanya, baru didetailin, dikasih ukuran-ukuran di tampaknya. Itu detail fasad. Ya. Kalau ini kan mungkin detail pagar balkonnya ini ya. Ya ini bagiannya sih. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya untuk detail fasadnya. Itu kan tampak depannya, Pak ya? Itu nanti perlu zoom terus diperlihatkan materialnya seperti itu atau bagaimana, Pak? Iya. Jadi kalau detail, misalnya gambar tampaknya ya, sebenarnya ya dari gambar tampak ini, tampak depan ya, ini diperbesar, terus ini dikasih ukuran sama keterangan material. Misalnya nih yang di akhir ini materialnya apa sih ini? Terus tadi di situ ada pagar balkon kayaknya ya. Nggak tahu pagar yang di mana itu tadi ya.
Iya Pak. Nah itu dikasih, ya diperdetail ukurannya berapa, ininya berapa, materialnya apa, ini kacanya kaca bening, apa kaca es, atau semacam itu. Jadi menjelaskan lebih detail terkait dengan fasadnya, ya khususnya tampak depan. Itu ya. Nah, Ya, dikasih baik, Pak. ukuran, misalnya ini lebarnya apa, kaca ini berapa, ini juga materialnya apa, kan gitu. Itu ya, paham ya? Ya, Pak. Paham, Ya, Pak. jadi Terima kasih, tinggal Pak. dibesarin skalanya aja, dikasih ukuran, sama dikasih keterangan material. Oke, ada yang ditanyain Ya, lagi? Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Oke, jadi secara umum sudah sangat bagus ya. Tinggal perbaikan-perbaikan yang saya sampaikan tadi, dan saya pikir bisa sangat cepat untuk bisa diselesaikan. Sudah lengkap ya ini ya? Apa yang ada yang kurang? Insya Allah Yang sudah, tadi Pak. denah kusen, Pak. Oh ya, denah kusen tuh. Nah, kalau denah kusen ya seperti gambar denah biasa seperti ini. Ya, lantai 1, lantai 2. Jadi nanti judulnya rencana kusen lantai 1. Nah, ini nanti misalnya pintu depan ini P1, terus P2. Nah, ada berapa tipe? Misalnya kalau pintu depan ini kan gandeng langsung dengan jendelanya ya. Nah, ini mungkin PJ1, pintu jendela 1. Nah, kalau pintu pintu kamar tidur ini kan mungkin P1 karena pintunya cuma satu. Terus ini jadi ada yang tipikal, ada yang sama gitu loh. Kalau kamar mandi ya mungkin P2 misalnya. Seperti itu. Ya. Jadi nanti ada yang sama. Beberapa tipe itu nanti yang didetilin. Gitu loh. Paham ya? Ya, Pak. Berarti Oke. itu ditunjukkan letak-letak kusennya di mana aja dan Iya, jenisnya bagaimana betul, gitu, Pak ya? betul, ya. Bisa Terima apa, kasih, untuk Pak. denahnya lantai 1, lantai 2 jadi 1 lembar aja kan cukup aja. Oh Ya. iya, Pak. Terus nanti lembar berikutnya detailnya. Jadi judulnya rencana kusen lantai 1, terus untuk lantai 2 rencana kusen lantai 2, begitu. Paham? Paham, Pak. Oke, ada yang ditanya lagi sebelum closing? Cukup? Cukup, Pak. Oke, nanti segera bisa diperbaiki, terus nanti ini sebagai bahan ya tentunya untuk ngitung RAB, ya, ya. Tapi sebenarnya gambar ini sudah sangat memadai untuk bisa ngitung RAB. Oke, cukup. Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak.